Kamari. Yang kemarin gimana, Son? Apanya yang kemarin? Eta yang dia teh gini. Si dia teh udah aing ini sih. Udah Backlist. udah dicoret lah. Kenapa? Nggak masuk, kayak apa ya, red flag banget orangnya. Si paling friendly teh gini. Tapi sempat masuk. Obrolannya sempat. Iya, sempat masuk kayak. Lu kan tapi kemarin kan cerita ini cocok nih obrolannya satu frekuensi, iya, ternyata jadi hubungan gua sama dia teh nggak ada kejelasan gini, nggak dibawa kemana-mana, nggak hitam ataupun putih. nah jadi udahlah daripada orang digantung terus, cabut aja lebih baik kayaknya, bener nggak? Mending cabut. Bisa sih, tapi kan sekarang mah banyak juga yang HTS gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya pasti kebacalah HTS. Nah, jadi ya udahlah, berhenti bahas serang. Ini aja hari ini ada apa ceritanya? Di Sureta sekarang teh Batur Ulin teh lagi pada rame teh nyeritain soal hubungan dia yang tanpa kejelasan, Son. Hampir mirip kayak Mang nih. Kenapa sih banyak banget yang kayak gitu? Kayaknya lagi common aja, lagi common si fenomena kayak gitu teh. Emang orang-orang teh entah cewek atau cowok suka banget mainin perasaan lawan jenisnya ataupun orang yang konon dia sukai teh. Emang lagi musimnya. Tapi gini nih, sebelum masuk ke cerita soal HTS-HTSan, sebelumnya ada salam-salam dulu Dari Batur Ulin dong, yang berbagi cerita ke sini dan menyalami kita. apa tuh? Satu, sangat ramah dalam pelayanannya. Apa cenah? The best ya gini. Satu. Yang kedua, keren katanya tempatnya, sangat suka. Gitu. Emang keren sih ya. Ya emang ya iyalah, pastilah. Oh jelas itu. Keren banget. Nah ini cerita yang tadi gua sempat bilang. Ini kan tadi posisi cowok yang si ceweknya teh tanpa kejelasan kan? Betul. Kalau ini mah gini nih. Gimana? Tentang cowok yang lagi deket sama aku. Jujur aku sangat amat bingung sama dia teh. Dia memperlakukan seperti spesial. Tapi dia melakukan itu mungkin sama semua cewek. Jujur aja, aku let it flow sama dia tuh. Dan sembari itu ya aku nunggu waktu yang tepat juga buat memastikan apakah si kami teh bakal pacaran, hubungan tanpa status, tanpa tadi kayak tadi maneh, atau asing sama sekali, ngilang, ghosting lah gitu. Masih bingung. Ini coba ya. Ini apa? Ini mah cenah lagi di kondisi HTS. Dia ngasih mixed sinyal. Apa sih mixed sinyal teh? Apa? Mixed sinyal. Oh, sinyal yang ya random lah ya. Random. Campur-campur gitu. Benar. Banyak banget. Jadi bingung. Mau maju apa mundur. Dia di sana disukai banyak orang. Jadi bingung cenah. Oke. Ini mah kayaknya cowok lah, cowok ke cewek, ini cewek ke cowok. Benar. Emang nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gua mah secara generasi juga beda. Lumayan agak ada gap lah ya. Ada gap, benar. Sama Batur Ulin yang bercerita di sini gitu. Jadi waktu gua di umur mereka nggak ada nih. Kalau emang misalnya tuh fenomena kayak gini tuh emang jarang sekali terjadi ya, gitu. Terlebih di orang sendiri, orang nggak pernah ngalaminnya gitu. Nah, kalau di orang mah masih ada lah, karena gapnya deket, jadi sedikit banyaknya relate lah. Relate. Dan ini pasti relate banget sama Batur Ulin yang lainnya juga, pasti, karena si paling nggak mau komitmen teh gini. Iya gitu, nggak mau komitmen tapi pengen masuk gitu si obrolannya teh terus pengen jalan terus. Pengen gitu. Ada yang ngingetin tidur teh. Iya. Tapi diajak hubungan serius nggak mau. Iya gitu. kasar, emosional dia guys. Nah, tentang cowok yang lagi dekat sama aku. Nah, ini kan di sini ada poin ini nih. Apa? Jujur aku sangat
sangat bingung sama dia. Dia memperlakukan aku seperti spesial, tapi dia melakukan itu mungkin ke semua cewek. Kan masih ada kata mungkin nih. Iya. Berdasarkan dari mana si cewek ini berpikiran bahwa cowok yang dia sukai teh melakukan ke semua orang, ke semua cewek. Iya, melakukan hal yang spesial tuh. Mungkin dari bisik-bisik teman, Oke, cerita, info-info, ya atau story. lidah gitu, betul. Atau dari ya gerak-gerik cowok sekarang mah ngegodanya udah kebaca sih, udah kayak kelihatan. Termasuk Dia enggak dong. Oh, enggak. Kan saya mah Beda. korban. Oh, korban. Oke, I see. Ya, jadi Oke, lanjutkan. sekarang mah udah kebaca nih misalnya si cowok ini teh pemain atau bukan teh udah kelihatan sekarang mah. Dari Typing, dari obrolan, dari status bisa kelihatan SG, SW yang gitu. Misalnya suka ngepostingnya teh yang tempat doang gitu. Oh gitu. Jadi biar ada yang komen sama siapa kamu ke situ gitu kali ya. Atau sendirian aja, kenapa nggak info aja kayak Atau gitu. gini, yang kemarin kemana? Nah, Pengen ada yang nge-reply gitu kali. Pokoknya si paling misterius mahal deh. Jadi gitu mungkin dia tahu itu tuh dari situ. Terus kalau dia kan nanya Enggak nunggu, katanya dia nunggu waktu yang tepat antara buat bakal putusin pacaran kah, tetap menjalani HTS kah, ataupun benar-benar asing dan ghosting. Menurut lu gimana? Kalau menurut solusinya? orang ya, kalau misalnya emang kelihatan dia kayak gitu ke semua cewek, mending asing sih. Mending asing. Mending asing. Atau bisa jadi gini loh. Mungkin selagi menunggu waktu dia make sure aja gak sih? Maksudnya teh make sure teh dalam artian gini. Dia tuh si cewek ini tuh benar-benar pastiin dulu apakah emang si cowok yang dia sukain teh emang seperti asumsi dia gitu, emang Atau hanya pikiran dia doang. Bisi takutnya gini loh, ketika emang si cowoknya juga emang nggak terbukti berperilaku demikian, ternyata si cewek yang bercerita ini tiba-tiba ngilang ataupun nggak tanpa kejelasan juga. Betul. Ya jadi nggak ada yang jelas keduanya gitu. Iya. Mungkin si cowoknya juga cuma pengen pastiin bahwa si cewek ini yang cerita juga emang benar-benar sendiri ataupun mungkin bahasa anak sekarang lagi ngetes cek ombak gitu. Cek Betul. emang si cewek ini teh Lempar bakal nyari umpan dulu. bakal nyari gua atau enggak, mungkin gitu. Bisa. Kalau di make sure dulu, Pastiin aja pastiin dulu bisa. Cuman ya kalau udah emang bener kayak gitu mending tinggalin sih. Penyakit sih itu mah. Iya sih. Karena ya lanjut. Kalau Itulah kayak yang pernah nggak jadi. Langsung aja. Oke. Bahaya soalnya. Nah, kalau tadi kan lu rasa mending asing sekalian lah, ghosting gitu ya. Ini mah emang belum ada hubungan gitu. Kalau ini mah dia udah di kondisi HTS. Oke. Emang nggak pacaran, belum ada komitmen juga kali ya? Iya, jadi kayak temen tapi Masuk apanya? itunya, apa sih obrolannya tuh Oh, terlalu iya. ngomongin keluarga. Udah ngobrolin dalam lah, apa, udah dalam deep deep gitu. ya udah. Nah ini mix sinyal tuh kayak gimana sih maksudnya? Fluktuatif kali, jadi kayak tarik ulur kali. Oh, Tarik ulur kalau di bahasa di generasi gua mah tarik ulur. Tarik ulur. Tapi kalau sekarang mungkin ini ya kali gitu. Mix sinyal gitu. Jadi kadang ngasih sinyal yang mantang narik, gitu buat narik kita. Yang 5G tiba-tiba ke 3G lagi gitu. Oh gini lah, kadang dia fast respon, kadang Ya. slow respon. Ya gitu, kadang misalnya cuma ngingetin. cukup sama checklist 2 aja. Kadang tiba-tiba si ceweknya lagi ngetik juga ataupun si cowoknya lagi ngetik juga tiba-tiba cepet balasnya gitu. Kadang ngegofoodin makan, Sip, kadang gitulah. kadang nggak inget apa-apa Iya. juga gitu. Betul. Nah tapi kayaknya ini mah si cowok ke cewek deh. Iya, coba. Kayaknya. Harusnya. Iya. Soalnya sih di sini Batur Ulin nggak nulisin ini. Ya, siapa-siapanya nggak ada. Padahal kalau semisal nulisin juga nama Batur Ulin juga, ya nggak apa-apa gitu. Kita juga gak bakal sebutin kalau emang pengen dijaga privasinya gitu. Cuman kalau mungkin mau kirim-kirim salam bisa lah. Bisa gitu, sangat bisa lah. Karena kenapa gua butuh namanya untuk mengidentifikasi buat make sure itu cowok atau cewek. Betul. Ini tuh pesan dari cowok untuk cewek ataupun sebaliknya dari cewek untuk cowok gitu. Nah, jadi kan
si dia teh bingung nih mau maju apa mundur dengan si sinyal yang random tadi. Menurut mana coba? Cuma mungkin pastiin gak sih, mungkin sampaikan aja kalau emang udah suka, sampaikan aja gitu. Kalau dia ngasih mix sinyal mungkin dia juga lagi cuma bukan sekadar, tapi dia emang lagi di fase ngodein. Apalagi kalau emang benar cewek. Iya. Yang ngasih sinyalnya cewek kan. Iya. Cewek mana mungkin lah mau awalan. Ya sekalipun sekarang banyak sih. Tapi ya sebagai gua rasa ini cowok lah yang nulis buat ceweknya gitu. Gak apa-apa, sampein aja dulu, pastiin aja dulu kalau emang ditolak ya udah gitu. Lu bisa nerima itu dan mungkin menjalani kehidupan lu yang selanjutnya gitu, daripada gini HTS mungkin dia cuma ngasih sinyal gitu, lu capek-capek sendiri, ngarep sendiri gitu kan, ngedoain sendiri gitu, effort sendiri gitu. Bingung sih sama anak sekarang. Terus mungkin ya kendala dia teh di sini, dia teh disukai banyak orang si ceweknya teh. Ya kan baru disukai, belum. Siapa tahu gini loh, siapa tahu si ceweknya tuh emang nunggu yang duluan buat mastiin. Kan ada paribasa gini, si cantik bukan buat si tampan, tapi si cantik untuk si pemberani. Betul, cuman si pemberaninya itu banyak ini ya guys ya, banyak pemberani. Ya berani bayar, berani antar jemput, berani pokoknya banyak lah beraninya tuh, nggak sekedar berani pakai mobil tanpa punya SIM, gitu kan. Berani minta CRF ngerengik ke orang tuanya. Berani nendang pintu buat Aerox. Iya gitu. Pokoknya berani itu aja nggak gitu. sekedar ya berani mau nggak gitu, nggak gitu. Banyak inilah somethingnya. Iya, tapi gini, kalau lu yang nulisin cerita ini adalah cowok, lu pastiin aja dulu, terus lu coba aja, bukan coba ya, tapi lu sisain bisa tuh dalam seminggu lu sediain hari di mana lu ngerasain banget, oh gua tuh suka banget sama dia, pertimbangin banget kecocokannya di mana, minusnya lu bisa terima atau enggak. Habis itu kalau emang lu ngerasa udah klop satu frekuensi, ya udah gas aja gitu, terlepas dari jawabannya lu ditolak atau diterima gitu. Karena lebih pasti dan lebih enak dan plong ketika lu emang udah pastiin lu diterima atau ditolak, ketimbang lu menimbang-nimbang sendiri dan menerka-nerka, menerka-nerka pada jawabannya belum pasti gitu. Mending jawabannya pasti sekalipun ditolak gitu. Tuh, jadi sekarang mah mending jauhilah HTS-an. Jauhi. Mending gini loh, orang punya satu solusi yang mungkin lumayan ajib dan priceless, tanpa harus mahal-mahal. Gimana? Lu pastiin dan lu ajak jalan ke sini, ke Paulinan. Bener tuh. Lu sebagai head bar di sini, lu kan seneng kali ya lihat orang yang nongkrong, temen-temen cowok-cowok atau cewek-cewek, terus ada beberapa orang yang datang sebagai berpasangan. Betul. Kan merasa, woi, asik juga kali ya. Enak gitu juga tempatnya ya, berarti. Jadi emang cocok sih. Jadi ya jauhilah yang pasti-pasti aja. Emang yang pasti teh datang ke Paulina. Karena apa? Menunya pasti. Pertama, di sini ada kopinya pasti bagus. Betul. Kedua, yang non kopinya, lu juga kan belajar mixologis gitu ya. Lu kan udah tak kayak ini aja nih. Misalnya ini bawa cewek yang nggak suka kopi. Ini teh banyak ceritanya di balik situ teh, kayak aing bikin teh kayak waktu jadi pilihan kedua ini teh kan. Oke. Bingung nih, aduh kopi wae dah bosen ya. Udahlah coba racik, enak. Tapi apa ya namanya? Jadi ini teh namanya second choice guys. Oh, berdasarkan pengalaman pribadi. Iya, jadi gua tuh bikinnya waktu ya ada di fase di situlah. Oh, jadi benar-benar emosional banget ya pas bikinnya. Wah, emosional banget. Tapi ini bagus lu gua respect sama lu karena apa? Mana bisa bikin suatu karya dalam bentuk minuman yang berdasarkan dari pengalaman dan keresahan pribadi. Nah, betul. Itu jadi lu ngelepasin emosional lu, ngelepasin kesedihan lu lewat karya yang berbentuk minuman. Asik betul. Ini minuman asik sih. Dan selain itu, selain emang menu-menunya bermakna filosofis gitu ya,
lu juga misalnya mau ajak pasangan atau ngajak temen yang emang nggak suka kopi, di sini banyak pilihannya yang non kopi banyak gitu. banget. Ini juga non kopi. Ini non kopi. Kita berdua sekarang lagi minum yang non kopi karena emang lagi pengen aja sih. Lagi GERD. Lagi GERD. Kalau bahasa SCBD-nya GERD gitu. Gue lagi GERD lah. Nah. Bahasa gaulnya mah. Datengin aja lah ke sini. Ini kayak ini nih, orang-orang ini yang emang datang ke sini, ngopi di sini, terus kita sediain space buat mereka bercerita. Nah, kalian juga yang baru nonton konten ini kali ini pengen nih misalnya itu ceritanya tuh, aduh gua resah banget tuh punya cerita. Kalian bingung nih, aduh cerita ke orang tua susah, cerita bingung, ke teman ya bingung, kalian nggak ada tempat, datang aja ke sini. Iya, kita sediain namanya, kita silent, kita keep lah untuk privasi Batu Ulin gitu. Cuma kalau emang pengen di-share juga gak apa-apa, kalau mau kirim-kirim salam juga gak apa-apa. Ya. Mungkin kita gak punya solusi, tapi kan cerita yang mendalam itu cuma butuh dilepas aja sih. Ya, siapa tahu ya mereka nggak mau nulis nih, pengen cerita, bisa ke baristanya, betul nggak? Boleh. Tapi dikhususkan cewek, Iya. di garis bawahi cewek. Yang boleh cerita only cewek. Itu cowok boleh, tapi ke barista yang satunya. Iya. Saya mah nggak nerima. Kalau gua gak nerima cerita apapun selain yang ditulis. Betul. Spesialisnya masing-masing. Iya, ada. Jadi kalau emang pengen didengar ke headbarnya si Ayanson, Iya. sama satu lagi baristanya yang bernama Trisna. Bisa loh, di sini asik-asik juga sih orang-orangnya gitu. Kalau gua kan di sini sebagai lah ya. Sebagai yang punya waktu buat ngebaca cerita yang ditulis. Gitu guys, gitu Batu Ulin. betul. Ya, Nggak salah. Gak apa-apa lah ya, dan udah banyak banget cerita. Dan sebelum misalnya tuh buat kalian yang baru nonton konten ini kali ini, lu bisa buka profile di YouTube ataupun di Spotify, buka episodenya. Kita udah ada sekitar 3 episode keempat berarti. yang sekarang tag tempat ini gitu. Jadi lu mau diterusin apa enggak nih Apanya? sama Ya si kayaknya nggak dulu deh, kita mah Jadi mau ngilang. Ya ngilang dulu, nunggu siapa tahu kalian yang datang ke sini ya ada yang cocok masuk gitu. Oke. Jadi obrolannya, pemikirannya jadi nunggu Batu Ulin aja lah, siapa tahu ya. Oh ya, siapa tahu ya ada yang Ya IG ada di bawah kok. siap. Hard selling banget sih. Hard selling banget. Cukup kali ya? Cukup lah Kita ini. terusin minggu depan kali ya? Minggu depan. Kayaknya minggu depan ceritanya lebih dalam-dalam lagi. Kayak minggu kemarin tuh ada cerita yang soal tentang penerimaan, kontemplasi, dan hubungannya sama Tuhan gitu. Betul, Spiritual, penerimaan atas keresahan yang dirasain selama hidup. Wah, banyak banget Ya, ceritanya. kalian yang butuh motivasi ke episode 3 aja tuh. Dari Banyak. di atas ada ya. Episode ke sana aja langsung. Yap. Kalau di sini mah tentang hubungan. Kalau nggak ada di atas berarti editornya malas. Iya, dasar pemalas. Kalau sekarang mah hubungan tanpa status. Hubungan tanpa status. Boleh kasar nggak sih? Boleh dong, nggak apa-apa dong. Buat Maraneh yang nggak suka komitmen. Jawab. Ya udah, gitu aja lah. Ya. Gua Andi dan Gua Yanson. Sampai bertemu di Paulinan bercerita episode selanjutnya.